Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu selaku reviewer untuk eh, laporan kemajuan 70% penelitian. Saat ini saya dan tim melakukan penelitian dasar terkait dengan mengangkat topik geovisualisasi untuk ekstraksi informasi perubahan garis pantai Kota Padang periode tahun 2000 sampai 2020, di mana rentangnya per tahun, berarti kita akan mengamati perubahan garis pantai per tahun dalam rentang waktu tersebut. Adapun anggota tim saya adalah Ari Urfa, itu ada saya sendiri, dan Bapak Dedet Chandra, dan juga melibatkan dosen muda, serta programmer, serta 2 mahasiswa. Baik, latar belakang dari penelitian ini beranjak kepada informasi mengenai adanya perubahan garis pantai akibat pasang atau gelombang besar yang terjadi di Kota Padang. Salah satu informasi ataupun rujukan kita terkait persoalan ini adalah dari salah satu kepala dinas sumber daya air yang dikutip dari Pusat Komunikasi PUPR, mengatakan semenjak 1968 di Kota Padang ini sudah ada upaya untuk menahan laju perubahan garis pantai ini. Dan sudah 40 meter lebih kurang garis pantai Kota Padang sejak tahun 68 hilang sebesar 40 meter dari kondisi semula pada tahun 68 tersebut. Nah, perlu ada sebuah tindakan untuk itu. Nah, kami di sini dengan latar belakang geografi teknik yang akan kita kaji adalah bagaimana informasi terkait perubahan garis pantai ini, data-data perubahan kita peroleh, kita olah, dan menghasilkan sebuah informasi dan pengetahuan sebelum nanti melahirkan sebuah kebijakan atau keputusan dan tindakan untuk pencegahan. Jadi di sini kami membatasi kepada bagaimana data-data perubahan garis pantai tersebut bisa kita olah dan kelola dan ditampilkan. Sehingga data yang banyak dan beragam, dalam konteks ini data-data perubahan garis pantai selama 20 tahun, bisa dimunculkan dalam satu interface atau tampilan muka yang sederhana, tetapi informatif dan menghasilkan pengetahuan bahwa terjadi perubahan garis pantai secara visual. Dan mediumnya adalah peta di sini. Jadi di sini perubahan garis pantai sebagai tematik untuk membuat sebuah sistem yang mampu memberikan informasi perubahan. Nah, kita memperkenalkan di sini ada konsep geovisualisasi. Geovisualisasi ini adalah pendekatan yang melihat data spasial dalam berbagai perspektif untuk memperoleh pengetahuan baru terkait data-data tersebut. Ini kita kutip dari Murasugi tahun 2019. Geovisualisasi ini memanfaatkan peta sebagai material dasarnya. Karena peta merupakan visualisasi kunci untuk mudah melihat kompleksitas hubungan tersebut. Nah, jika Bapak atau Ibu melihat dari tampilan ini, pada sebelah kiri itu ada sebuah slider. Ini adalah slider yang memperlihatkan perubahan berdasarkan waktu. Sebab perubahan ini pasti basisnya adalah waktu. Begitu juga yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah sebuah cakupan es atau tutupan es di kutub utara, di mana dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Kita ingin melihat bagaimana konsep-konsep ini kalau kita bawa, kalau kita implementasikan ke kasus perubahan garis pantai, sehingga mampu melahirkan pengetahuan yang akan membackup atau mendukung keputusan
atau tindakan dalam perubahan garis pantai nanti. Jadi teknologi atau konsep dari geovisualisasi inilah yang akan kita coba implementasikan untuk memvisualisasikan perubahan garis pantai. Baik, jadi sekilas tadi sudah saya singgung juga terkait tujuan. Jadi kita berharap di penelitian ini tujuannya memudahkan dalam identifikasi perubahan garis pantai di Kota Padang. Nah, disinilah peran sistem ini nanti yang akan kita buat. Lalu dua, memberi pengetahuan nantinya. Setelah dapat data, dikumpulkan, diolah menjadi sebuah informasi dan menjadi sebuah pengetahuan terkait perubahan dari fenomena fisik dari pantai Kota Padang tersebut. Sebagai literasi bagi penelitian kawasan pesisir Kota Padang. Nah, pemilihan Kota Padang sendiri kita dasari kepada pertama, jumlah penduduknya yang lebih dibandingkan kota ataupun kabupaten di pesisir Provinsi Sumatera Barat. Dan aktivitas ekonomi juga banyak yang dekat ke sisi pantai tersebut. Selanjutnya, bagaimana metode penelitian untuk meraih ataupun mencapai tujuan-tujuan tersebut? Sebenarnya ada dua pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama dengan remote sensing, yang kedua dengan konsep ataupun teknologi geovisualisasi. Untuk remote sensing ini kita gunakan untuk mendeteksi dari citra satelit, yang mana garis pantainya dari tahun ke tahun kita ukur atau kita baca atau kita interpretasikan semenjak tahun 2000 hingga tahun 2008. Kebetulan di sini kita akan memanfaatkan Landsat 7 dan Landsat 8. Nanti kita akan melakukan interpretasinya pantai per tahun sehingga menghasilkan nanti perubahan garis pantai dari tahun ke tahun. Nah, perubahan garis pantai ini kalau ditumpuk secara sederhana mungkin tidak akan menghasilkan informasi atau pengetahuan yang lebih begitu, seperti konsep geovisualisasi yang disodorkan oleh Murasugi tadi. Nah, ini kotak pertama ini adalah pendekatan dengan remote sensing. Jadi nanti akan menghasilkan perubahan garis pantai. Jadi perubahan garis pantai ini kita lihat dari remote sensing. Lalu yang kedua, kita mencoba memvisualisasikannya dengan prinsip-prinsip geovisualisasi ini. Nah, kita akan membuat atau mendesain sistem nantinya. Sistem yang mengimplementasikan teknologi dari geovisualisasi. Ada scripting nantinya dan akhirnya akan muncul sebuah geovisualisasi dari garis pantai pada metode yang pertama tadi atau remote sensing dan divisualkan di sini. Dari gambar ini yang abu-abu adalah tahapan yang sudah kita lakukan. Sekarang kita baru berhenti di sini dalam 70% ini. Ini yang belum selesai. Di kotak yang merah ini atau desain sistem ini ada, kalau kita uraikan lagi, ada pendekatannya memanfaatkan SDLC di sini, System Development Life Cycle. Perlu melakukan analisis kebutuhan untuk membangun sistem pengembangan prototipe. Nah, kita berhenti di sini, Pak. Analisis kebutuhan sudah kita lakukan, nanti kita akan melakukan uji coba pada tahapan kedua, 30% berikutnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita akan merevisi kembali sampai nanti akan menghasilkan produk final sebuah sistem. Baik, salah satu hasil dari remote sensing, ini di sisi kanan ini yang berwarna orange dan purple atau ungu ini, itu adalah citra satelit, yang di sini adalah daratan, yang ungu ini adalah lautan. Nah, kita melakukan teknik digitasi, sebagaimana yang tampil tadi di sini, dalam proses interpretasi untuk menghasilkan garis pantai. Jadi ini garis pantai yang kita hasilkan selama rentang 20 tahun. Jadi ini ada 20 garis di sini. Selama ini yang dilakukan adalah satu-satu begitu garis pantai yang terlihat. Jika ditumpuk jadi seperti benang seperti ini. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah atau mampu menghasilkan sebuah informasi dan pengetahuan bagi si pembaca atau si pengguna. Nah, di sini yang kita maksud perlu geovisualisasi atau sistem geovisualisasi untuk mencarikan jalan keluar, sehingga ketika pengguna melihat tumpukan garis pantai ini, ketika kita tata dengan prinsip-prinsip geovisualisasi, mereka akan melihat dinamika perubahannya. Nah, ini yang sudah kita hasilkan dengan remote sensing. Nah, inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam sistem.
Dan dalam perjalanannya daerah ini kita juga cek di lapangan, turun ke lapangan lalu kita terbangkan UAV atau yang biasa disebut dengan drone, kita cek apa betul di situ terjadi perubahan garis pantai yang cukup signifikan. Sebatas untuk mengontrol bacaan atau interpretasi kita dengan remote sensing. Ini kita datangi juga ke lapangan, lalu kita lihat dengan peralatan yang lebih detail begitu informasinya. Sehingga inilah produk kita di garis pantai ini untuk tahapan yang pertama. Nah, tahapan ini nanti akan menjadi Oke. Kita menjadi ke tahapan berikutnya. Oke, ini masih informasi pengolahan lagi. Selama ini perubahan garis pantai itu jika kita lakukan analisis dengan DSAS atau Digital Shoreline Analysis System, kita akan memperoleh informasi mengenai abrasi dan akresi. Jadi garis pantai yang dari tahun ke tahun jika kita perbandingkan, itu pergeseran atau perubahan dari garis pantai yang pertama dan yang kedua, itu bisa kita analisis. Jaraknya saling mendekat atau menjauh, itu menjadi nilai. Kalau kita lihat di sini, garis warna merah ini, itu angkanya jika itu adalah negatif, maka itu kita golongkan atau itu merupakan ciri tandanya abrasi terjadi di sana. Lalu jika itu positif nilainya, di sini terrepresentasikan dalam warna biru, itu berarti akresi. Artinya garis pantainya menjorok ke laut atau bertambah. Nah, metode ini yang kita coba ekstrak juga dari hasil interpretasi digitasi garis pantai. Bisa juga kita analisis di situ abrasi dan akresi. Nah, informasi ini selain dari garis pantai, abrasi akresi akan kita angkat ke sistem kita untuk divisualisasikan supaya kebutuhan data ataupun stakeholder, baik pun itu juga bisa masyarakat di sana nanti, karena target kita di samping itu adalah pemerintah terkait, tapi juga bisa masyarakat melihat nantinya dan menjadi informatif, informasi-informasi teknis seperti ini. Jadi ini informasi memang mengarah ke orang-orang yang dalam tataran tentu tidak mesti harus berpengetahuan teknis begitu terkait perubahan garis pantai. Misalnya dia harus dilatar belakangi dengan kemampuan remote sensing, tidak. Nah, ini yang akan kita rancang nantinya. Lalu kita susunlah atau desain sistem tersebut yang tadi kita lakukan metodenya untuk analisis kebutuhan. Kita lakukan dengan wawancara, ini dengan Dinas Kelautan. Kita dibantu oleh mahasiswa di sini, sebab penelitian ini kita pecah juga untuk menjadi 2 judul penelitian untuk mahasiswa, baik itu untuk sistem, ini kebetulan Saudara Nizam, dan juga remote sensingnya Saudara Beben. Lalu dilakukan kuesioner ini kita arahkan ke target kita tadi, orang-orang yang akan memanfaatkan ini. Bagaimana kita identifikasi mereka? Yang pertama adalah mereka yang berhubungan dengan perubahan gas pantai. Di sini kita arahkan ke rekan-rekan atau dinas kelautan atau dinas KKP. Dan juga kita lakukan observasi website dengan isu yang sama, seperti perubahan gas pantai. Kita kunjungi beberapa website untuk dilihat seperti apa sistem mereka dalam memvisualisasikan informasi tersebut. Lalu kita rangkum dan kita coba menyusun interface dengan dari analisis kebutuhan tersebut. Di sini akan kita tampilkan nanti adalah petanya nanti perubahan garis pantai, lalu di sini akan muncul ukuran zoom dari garis pantai tersebut sehingga menjadi lebih jelas, lalu data terkait garis pantai tersebut, abrasi dan akresinya di sini. Nah, model seperti ini kita pelajari dari analisis kebutuhan di atas ini, itu belum ada yang menyusun seperti ini. Nah, kami menganggap itu sebagai salah satu novelty dari sistem yang kita rancang. Nah, ini dia mock-up ataupun dummy yang saat ini sedang kita proses dari programmer kita. Dan kita harapkan akan kita selesaikan di tahap 30% berikut sebagai target
utama. Dan test case kita coba tampilan garis pantai itu seperti ini. Ini data kita. Nah, jika ditumpuk seperti ini, yang tadi statis dengan citra, itu tidak nampak perubahan. Tapi kalau kita susun dengan time slider ini seperti ini, itu akan nampak perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan interface yang kita rancang tadi, lalu kita akan melakukan compatibility testing dan juga performance dari sistem yang kita rancang ini. Itu yang akan kita lakukan, atau belum selesai kita lakukan. Sebelum nanti secara final, akhirnya sebuah sistem yang bisa diakses secara online untuk mengerti dan memahami konsep geovisualisasi yang bisa diimplementasikan dan memberikan pengetahuan dengan topik atau konteks tematik kita perubahan garis pantai. Kesimpulan, penginderaan jauh atau remote sensing mampu mendeteksi perubahan garis pantai, dapat juga mendeteksi abrasi dan akresi. Terlepas kita tidak melakukan perdebatan bagaimana ketelitiannya, tapi kita melihat ada sebuah teknologi untuk mendeteksi ini. Dan kita pakai remote sensing ini untuk memudahkan kita mendapatkan perubahan garis pantai, sehingga sistem kita bisa membuktikan bahwasannya data-data yang ada tentang perubahan garis pantai bisa memberikan informasi dan pengetahuan baru terhadap dinamika dari perubahan garis pantai ini. Informasi ini dapat menjadi input ke dalam sistem yang kita rancang. Tadi sudah kita coba perlihatkan dummy-nya seperti ini, perubahannya. Yang dari waktu ke waktu ada perubahan. Ini salah satu contohnya. Yang ini belum selesai juga, kita belum final, tapi nanti akan muncul seperti itu. Kemudian informasi perubahan garis pantai periode untuk abrasi dan akresi sama 20 tahun dapat mungkin untuk kita visualisasikan secara interaktif. Selama ini tampilannya mungkin cenderung statis di dinas-dinas dari proses wawancara kita, di dinas kelautan tersebut. Validasi sistem yang kita rancang itu belum selesai. Ini akan kita selesaikan nanti pada sisa waktu tahap 30% berikutnya. Untuk luaran, kita menargetkan sebagai draft paper sudah kita buat untuk Q3, dan ada pilihannya Geomet sama Q3 Jurnal Geodesi dan Kartografi. Kita akan coba dua ini. Maksud saya, jika gagal satu, kita akan coba satu lagi. Tapi saat ini baru sebatas draft. Sebab penelitian kita belum usai untuk yang 30%-nya. Dan kita targetkan nanti akhir Oktober itu sudah ada atau sudah tersubmit. Lalu untuk HKI kita sudah siapkan surat pernyataan maupun surat permohonan untuk HKI ini ke PP2M. Serta kita juga sudah siapkan buku ajar draftnya sebagai salah satu luaran. Ya, demikian laporan dari kami tim penelitian dasar ini. Saya Riurfa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer, dan kami masih sedang bekerja dan akan segera mungkin menyelesaikannya sehingga produk ini bisa bermanfaat sebagaimana tujuan yang kami maksudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.